Kongres luar biasa Partai Gerindra yang digelar Sabtu pekan lalu memantik spekulasi bakal majunya lagi Prabowo di pertarungan Pilpres 2024. Pidato Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri kian menguatkan spekulasi itu. Sinyal koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan jelang 2024 makin kuat. Prabowo disebut-sebut punya peluang besar menjadi pengganti Joko Widodo 4 tahun lagi. Inilah laporan utama. Prabowo bakal nyapres lagi? Kongres luar biasa yang digelar Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, 8 Agustus lalu memang sungguh tak biasa. Bukan hanya karena momen pengukuhan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum, sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang digelar di masa pandemi Corona. Tapi juga hadirnya Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara virtual. Mereka memberikan pidato yang menyanjung Gerindra dan sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra yang saya hormati. Krisis yang sedang kita hadapi memberi banyak pelajaran berharga. Saya telah menugaskan Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memperkuat cadangan strategis pangan nasional yang segera akan kita bangun di Kalimantan Tengah, sehingga kita mampu memproduksi sendiri apa yang menjadi kebutuhan pangan kita. Memperkuat ketahanan nasional khususnya di bidang pangan. Saya meyakini Kongres luar biasa ini akan berjalan dengan sukses, menghasilkan keputusan yang menguatkan seluruh konsolidasi politik nasional kebangsaan kita. Semoga semakin menguatkan kepakan sayap Garuda, ikut serta berjuang membawa kemajuan Indonesia Raya. Presiden Joko Widodo tadi beliau memberi kehormatan, memberi sambutan. Juga Presiden RI kelima Ibu Megawati memberi sambutan. Ini kehormatan dan ini juga sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid. Kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia. Spekulasi politik pun sontak menyeruak. Mengapa hanya Partai Banteng yang hadir dan memberi sambutan secara virtual? Apakah ini sebagai kode koalisi politik 2024 antara Partai Besutan Prabowo dan Partai Besutan Megawati? Pemilu itu kan masih lama ya. Dinamika tentu akan bisa berjalan dan kita tidak bisa prediksi ke depan ya. Yang jelas Bu Mega berpidato sebagai Presiden RI kelima. Jadi mungkin saya rasa kapasitas Bu Mega sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Tapi memang secara politik tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti 2024 bisa saja Partai Gerindra berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Karena sekali lagi Partai Gerindra adalah partai yang terbuka bekerja sama dengan partai apapun. Senada dengan Gerindra, PDI Perjuangan juga masih malu-malu mengungkapkan tentang kawan koalisi untuk menghadang lawan di 2024. Kan nggak ada dukungan secara eksplisit menyatakan seperti bahwa Bu Mega akan mendukung Pak Prabowo ya, karena ya Bu Mega juga memahami betul bahwa politik itu sangat dinamis. Namun tentu seluruh perjalanan politik itu kan dilakukan melalui kerjasama, silaturahmi ya, dari mulai hal-hal yang kecil sampai menemukan nanti momen-momen besarnya antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, dengan partai-partai politik lainnya juga ya, silaturahminya berjalan terus ya. Kalau kemudian ke depan dilakukan koalisi secara strategik
dalam momentum 2024 tidak tertutup kemungkinan. Jika Gerindra dan PDI Perjuangan masih menyimpan soal ancang-ancang politik mereka, lantas bagaimana dengan Prabowo sendiri? Apakah ia sudah berhitung langkah untuk bertarung kembali di Pilpres 4 tahun lagi? Lebih-lebih, popularitas dan elektabilitas Prabowo belakangan melambung di tengah posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Memang hasil-hasil survei menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo itu ada di peringkat pertama. Tapi terus terang selama beliau masuk pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan, itu nyaris beliau tidak banyak bicara tentang elektabilitas, tentang langkah politik pada tahun-tahun berikutnya. Beliau hari ini tetap fokus pada kerja-kerja beliau sebagai Menteri Pertahanan. Apalagi saat ini kan kita mengalami krisis dengan wabah COVID-19. Konsentrasi Pak Prabowo itu ingin memastikan kerja-kerja beliau membantu Presiden Jokowi itu bisa mendorong Indonesia lebih baik. Nama Prabowo Subianto memang belum usai. 3 kali gagal di pertarungan Pilpres tak membuatnya tersingkir dari percaturan politik nasional. Akankah keberuntungan politik berpihak pada mantan Danjen Kopassus itu hingga 2024 nanti? Bagaimanapun juga situasi pandemi COVID-19 ini memberikan public trust dan juga insentif elektoral yang sangat tinggi kepada kepala-kepala daerah. Karena mereka yang memiliki otoritas dan kompetensi sekaligus logistik untuk berkaitan langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak COVID-19. Pak Prabowo di level ini sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan belum atau kurang mendapatkan porsi itu, sehingga kemudian wajar kalau misal insentif elektoral di fase pandemi ini dia mengalami penurunan. Oleh karena itu kita lihat situasinya apakah akan terjadi stabilisasi situasi berkaitan dengan COVID-19 ataukah justru pemburukan. Oleh karena itu ini menjadi catatan dan bisa jadi akan memunculkan nama-nama baru di 2024.